Oke guys, Anda saksikan ini. Ini kalau tidak jadi, ya, kalau tidak jadi, ini luar biasa. Tetapi ini saya menjamin jadi dan menjamin tidak mampet karena apa? Berdasarkan ini oli subflashing biasa, tidak ada air, kondensor subflashing biasa. Apa sebenarnya rumus di sebuah kulkas? Ini bukan flashing ini. Atau kondensor harus bersih dengan flashing. Ini bukan juga, tapi kapiler ini. Orang juga ada yang namanya pembuluh kapiler. Kalau pembuluh kapiler ini sumbat, Anda bisa tahu, kan? Di pelajaran ada namanya pembuluh kapiler ini di manusia. Ini pun yang dimaksud kapiler, kalau buntu, ini yang jadi persoalan. Jadi bukan permasalahan harus flashing dan ini dan ono, sehingga bersih kemudian. Ini percuma. Saya akan uji hari ini untuk Anda dan kalau ini tidak jadi, mampet ini karena datang si kapiler ini bolong. Setelah saya instalasi kemudian flashing ringan ternyata mampet. Anda bisa lihat ini. Apa caranya ini. Oke. Ini sudah saya semua. Saya masukin metil. 2 tutup. Oke. Langsung saya tutup. Saya akan buktikan kepada Anda ini sebenarnya. Percuma tukang puluhan tahun ini main flashing melulu. Nggak tahu sebenarnya kulkas ini rumusnya di apa. Ini nggak tahu berarti ini. Sebenarnya apa yang berpotensi mampet atau tidak mampet ini di apanya. Berarti kan kalau yang model flashing terus ini nggak tahu ini. Di sebuah pemipahan kulkas ini ada namanya kapiler. Di manusia pun ada namanya pembuluh kapiler. Kalau sumbat, pecah, ini yang namanya penyakit apa ini saya nggak tahu. Intinya seperti itu. Oke, metil sudah saya buka tarik. Saya akan las ini. Oke guys, ini kulkas sap. Ini bocor ini, saya lagi flashing nih. Flashing ini. Bisa dilihat bocornya. Kasih air. Saya tutup di bagian pipa balik. Wes. Itu bocor. Jadi ini saya lagi flashing dulu. Ini super lagi nih termasuknya. Saya tutup dengan kain. Katanya ini baru 2 hari dicolokin setelah bocor, benar atau tidak? Tapi dari data ini memang tidak ada air ini. Jadi oli semua ini yang di tangan saya ini. Ini evap ini jelas ini bukan air, ini oli ini. Ya, saya akan tambal ini. Saya flashing dulu kira-kira bersih baru saya tes tambal. Panasin kerik baru akan las. Apakah bisa ya?
Sebentar, ini larinya kurang miring. Ih. Ini sudah salah, ini harus ditarik, itu miring jadi lari terus, selas-selasan. Ini saya tutup dan di atas dirambang itu dengan air. Saya belakang pipa balik saya tutupin. Saya tutup, kemudian di tambalan tadi saya kasih air supaya kalau masih bocor ada gelembungnya. Ya. Oke. Ini kelihatan bocor apa siram? Jadi seperti itu. Jajal ini kameranya. Oke. Di atas sudah dilas, saya tutup. Otomatis kalau disiram air, ini akan gelembung. Ini yang namanya sambil flashing. Saya nggak bakalan flashing ini karena ini oli ini masih bening ini. Jadi ini ngapain ini? Kuncinya kapiler. Kalau sudah seperti ini sama dengan kapiler ini lancar ini. Ya. Ikut pipa kan tas gede kayak pipa sambungan bongkar. Jadi seperti ini. Ini tidak ada air ini. Ini belum saya apa-apain, ini saya baru pertama potong ini. Kemungkinan ini saya tambahin oli sedikit ini, nggak saya tuang karena ini saya tuang nggak apa-apa ntar. Ya. Oke. Saya akan tuang oli juga nih untuk uji ini supaya Anda tahu. Oke, saya akan uji lagi nih supaya Anda paham. Oli ini sisa berapa, tingkat kebocorannya seperti ini. Artinya untuk patokan saya juga, untuk Anda juga ini, ya. Tingkat kebocoran seperti ini, oli sisa berapa, ini untuk patokan saya, misalkan dicolokin 2 hari atau seminggu, ini bisa kebaca ini, kalau bocor di evap. Oke. Ini sisa olinya. Ini yang namanya harus ditambahin. Jadi ini sudah pasti nih, di dataran bawah ini sudah tidak tersentuh oleh asin. Makanya ini harus ditambahin. Saya akan tambahin langsung. Sebentar. Ini sebenarnya mungkin tidak 2 hari, nyolok terus ini. Bisa olinya sampai sisa segini. Ya. Akan tambahin.
kira-kira segelas aqua ya. Enggak sampai segelas aqua. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini harus teliti nih. Jadi permasalahannya ini kalau misalkan bocor di evap ini berbeda dengan bocor di kondensor. Yang berapa saya uji, puluhan tidak satu saja yang saya uji di kondensor, saya tuang, ini oli ini masih banyak. Tapi kalau bocor evap, ini sudah pasti berbeda ini urusannya. Jadi lebih banyaknya, lebih keluar ini oli ini. Berbeda dengan kondensor. Makanya kalau misalkan bocor evap, ini Anda bisa hitung berapa hari campur air atau tidak si oli ini. Ini untuk patokan. Masalahnya termasuk kunci nih olinya ini di kompresor. Kalau misalkan tinggal sedikit, panas piston sudah pasti ini kancet. Saya akan sambung dulu ini. Oke guys, jadi sudah saya sambung ini, las-lasan di bawah. Jadi saya ini gampang tinggal pasang kemudian sambung. Kira-kira seperti itu. Yang lebih cepat. Saya tinggal masukin. Turupnya wilam HP murah kontras. Seperti ini misalnya. Tipenya berbeda. Terusan ini sub flashing kondensor. Saya lihat juga bahwa kondensor ini seperti apa ini. Maksudnya olinya ini di kondensor ini seperti apa. Ini saya tinggal las. Karena ini banyak oli. Sudah salah. Kalau seperti ini tinggal saya tes bahwa di kondensor ini banyak oli atau tidak. Kompresor sudah saya tambahin oli. Ini belum saya baut, gampang baut. Ini kondensor ini. Ini saya ngetes kondensor ini. Ini juga bukan air, ini oli. Jadi ini flashing juga, tapi flashing ringan, artinya kira-kira bersih. Ini bukan permasalahan kalau kapiler bolong, ini bukan permasalahan ini harus di flashing, ini bukan. Sebenarnya oli ini akan naik lagi dan ditarik kembali nih. Ini bukan air.
Ya kira-kira seperti itu. Dan saya akan pasang filter. Oke guys, sudah saya pasang filter ya. Biarin dingin dulu. Panas. Ini khusus kondensor itu. Ya. Sudah saya pasang kapiler dan vakum. Ya. Oke. Sudah saya pasangin. Kalau saya tutup, loknya gue terus ini akan naik ke pipa balik. Oli ini tidak ada potensi mampet ini. Saya taruhannya karena oli ini akan turun lagi ke kompresor, kemudian ini bukan resiko mampet karena yang jadi potensi mampet ini kapiler, bukan oli atau evap atau kondensor. Saya akan tes kalau tidak percaya. Oke, saya akan pasang, akan las dan sambung. Sabut ya, saya akan las dan tidak ada flashing. Sudah saya pasang kapiler dan vakum ya. Oke, sudah saya pasangin. Kalau saya tutup, loknya gue terus ini akan naik ke pipa balik. Oli ini tidak ada potensi mampet ini. Saya taruhannya karena oli ini akan turun lagi ke kompresor, kemudian ini bukan resiko mampet karena yang jadi potensi mampet ini kapiler, bukan oli atau evap atau kondensor. Saya akan tes kalau tidak percaya. Oke, saya akan pasang, akan las dan sambung. Sabut ya, akan las dan tidak ada flashing. Oke guys, sudah saya sambung ini ya, sudah saya sambung. Jadi ngelacaknya kalau ada kebocoran dari awal ini sederhana ini. Saya tutup pipa pengisian, ini las-lasan saya kalau bocor ini nyedot ya. Dan vakum ini tidak mau habis. Kalau mau habis baru sudah pasti rapat ini, kalau nyampe habis lambat. Oke, jadi seperti itu. Ini kondensor hanya saya flashing ringan, kemudian evap juga flashing ringan. Jadi Anda bisa saksikan potensi yang bikin mampet ini bukan masalah oli atau flashing ini. Saya akan buktikan kepada Anda ini. Ini tidak main-main, ini saya mengambil rumus seperti ini atau hukum seperti ini berdasarkan uji, bukan 100-200 kulkas ini yang saya unggah. Oke, tidak main-main ini. Nih saya akan buktikan ini.
Jadi makanya yang nonton saya atau yang ikutin saya, ini kalau main flashing ini percuma, buang waktu. Hasil yang jadi permasalahan ini hasil ini akan sama ini, karena sudah pasti ini kuncinya ini hanya kapiler ini. Saya akan membuktikan lagi nih supaya Anda paham ini. Yang belum paham, yang masih main-main flashing melulu ini ngapain ini, percuma ini kalau menurut saya. Tukang kulkas puluhan tahun nggak tahu sistem di pemipahan, kuncinya apa kulkas, ini repot. Kalau nonton video saya pasti tahu, bisa Anda cek sendiri, bisa Anda uji sendiri itu. Vakum juga seperti itu. Ini kenapa vakum body dengan vakum mesin ini sama saja? Saya bilang apa? Karena apa? Dari zaman dulu, setelah ada mesin vakum, kenapa zaman dulu masih berjalan dan bisa kemudian tukang kulkas pada berjalan? Kan seperti itu. Ini logis sekali, nggak ada yang diambil pusing kalau menurut saya ini. Saya akan buang freon ini. Saya akan buktikan ini, apakah ini mampet ini. Hari ini saya akan menelan pil pahit. Intinya ini tidak mampet. Nih, ini freon yang luar. Oke. Tidak di flashing, dinginnya kurang. Ini enggak anu lagi, enggak logika lagi. Wong kuncinya sudah pasti di kapiler. Saya akan tutup. Saya akan tutup, tentu saya akan buktikan untuk Anda ini. Kenapa saya mengambil sebuah sistem seperti ini? Tentu ini saya ini dulunya sudah malang melintang. Jadi ini bisa dipastikan kebenarannya karena saya malang melintang di dunia perinian ini, perkulkasan, yang sampai nangis. Bisa nggak heran itu kalau misalkan bermasalah di kulkas, saya nggak heran karena belum tahu, kemudian belum sampai nangis. Kalau saya kan sudah sampai nangis. Jadi istilah kata ini diteliti yang ono, yang ini sebabnya apa, sampai nangis, tidak kaleng-kaleng. Saya akan tes buka. Saya datang kapiler bolong. Kalau ini diisi mampet, ini bukan kapiler, masih di seputar filter, karena datang ini kapiler ini bolong. Logikanya seperti itu saja. Mampet ini tetap saja. Ini salah kita. Misalkan karena tidak memakai metil atau ini cukup didengerin saja, ntar di efek bunyi atau tidak. Ini menguji mampet sesuai omongan saya ini, no flashing. Pertama pegang press sebelah kanan pipa tekan. Ini hangat atau tidak? Kalau hangat berarti freon berjalan. Saya akan tutup dulu. Dipegang filter misalkan, ini bergetar. Anda bisa dengerin suaranya. Kapiler, itu kapiler campur oli. Apa freon campur oli?
filter hangat ya, pipa balik tidak berembun, bodi hangat, bodi hangat tuh. Sudah pasti jadi. Apa ini main flash-flashing tidak sama. Ini seperti itu guys. Saya akan tutup. Ampere Anda lihat ini hampir 06 ya, hampir 06 ini, jadi 05 ohm. Akan tutup. Oke, sudah saya tutup. Di atas 05, hampir 06, jauh, filter hangat.